Hai anak-anak teacher, shalom dan selamat pagi. Teacher ucapkan buat anak-anak teacher kelas 7, 8, dan 9 yang sedang belajar di rumah pada pagi hari ini. Nah, semangat pagi dan pagi buat anak-anak teacher. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan pembiasaan. Nah, teacher menghimbau buat seluruh anak-anak teacher di rumah, silahkan mengikuti pembiasaan kita di link yang akan teacher bagikan. Oke anak-anak teacher, tetap semangat, keep fighting, dan tetap selalu bergembira. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak teacher yang berada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Teacher berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan kita boleh bangun di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang di hadapan Tuhan untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Baiklah anak-anak teacher, kita akan mulai ibadah kita. Persiapkan dirimu dan persiapkan Alkitabmu. Baiklah, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan, Ku mau seperti Yesus. Dengan
baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberikan hikmat yang penuh pada hamba-Mu. Dan kami mau Tuhan, biarlah setiap diri kami menjadi lahan yang subur, yang siap untuk ditumbuhi oleh firman Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari sama-sama kita ucapkan amin. Shalom anak-anak teacher, apa kabar hari ini? Teacher selalu berdoa dan berharap semua anak-anak teacher dari kelas 7, 8, sampai 9 bersama dengan orang tua yang berada di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Meskipun situasi yang sedang kita hadapi saat ini mungkin tidak baik, tetapi teacher berharap dalam doa-doa teacher semua kita ada dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik anak-anak teacher, kita sudah menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum memulaikan aktivitas pembelajaran kita, mari bersama dengan teacher kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Firman Tuhan adalah pelita yang akan menerangi hidup kita. Mari kita sama-sama membuka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-44. Matius 5 ayatnya yang ke-44. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Anak-anak teacher yang teacher kasihi di dalam kasih Yesus Kristus, adalah sangat mudah bagi kita untuk berteman, untuk memiliki satu hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ada kalanya ketika kita mempunyai suatu hubungan dengan seseorang, hubungan itu bisa retak karena kesalahpahaman atau hal-hal yang membuat kita sakit hati, sehingga akhirnya tumbuh kebencian di dalam diri kita akan seseorang yang dulu pernah jadi teman baik kita, best friend kita, teman dekat kita, dan lain sebagainya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak anak-anak teacher untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita ataupun mungkin yang kita benci. Karena tidak ada gunanya kita menyimpan dendam di dalam hati kita. Dendam akan membawa kita pada kehancuran. Seperti sebuah racun, ketika kita meminum racun itu, maka racun itu akan bekerja dengan cepat dalam diri kita dan akan membinasakan kita. Begitupun dengan kebencian. Awal-awal kita berpikir bahwa membenci itu adalah hal yang biasa, tapi lama-kelamaan iblis memprovokasi kita sehingga kita bukan saja benci tetapi dendam kepada seseorang. Firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Gak bisa teacher, hati ini terlalu sakit, dia mengecewakan saya, dia menipu saya, dia mengambil apa yang menjadi milik saya, dia mengata-ngatai saya hal-hal yang menyakiti hati saya. Bagaimana mungkin saya harus mengasihi dan mengampuni dia? Apalagi teacher bilang doain mereka. Enggak lah teacher, aku gak mau berdoa untuk orang yang saya benci. Atau aku juga gak mau berdoa untuk orang yang membenci aku. Ngapain? Bukan urusanku. Anak-anak teacher yang teacher kasihi, orang Kristen, anak-anak Tuhan harus tampil beda di muka bumi ini. Amin. Kalau kita mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, Dia yang telah mengasihi kita, bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita, nggak tanggung-tanggung, darahnya Dia curahkan bagi kita semua. Dan itu menjadi teladan bagi kita, itu menjadi pengajaran bagi kita untuk memiliki kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Kasih yang sempurna ketika kita mau mengampuni orang-orang yang menyakiti kita.
ketika kita mau mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Berdoalah bagi mereka walaupun sulit. Ketika kita berdoa bagi mereka, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Tidak ada kata yang sulit di dunia ini kalau kita mau berusaha. Berdoa, minta Roh Kudus, Tuhan tolong agar saya mampu mengampuni, saya mampu mengasihi. Berdoa. Teacher percaya kalau kita mampu melakukan itu, maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Siapa yang mau diberkati? Angkat tangannya, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Semua pasti mau diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kita juga harus belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Siapa kita ini? Kita manusia berdosa, manusia yang tidak berguna, mendapat kasih dari Tuhan. Dia mengampuni kita tanpa syarat. Terus kenapa ketika kita mengampuni orang lain harus pakai syarat? Aku mau maafin kamu deh, aku mau mengasihi kamu deh, tapi kamu harus kasih ini, kamu harus traktir ini, kamu harus begini. Tidak bisa. Mengampuni, mengasihi harus tidak ada syaratnya. Benar? Seperti kasih Yesus mengasihi kita tanpa syarat, maka kasih kita kepada orang-orang yang membenci kita pun harus tidak ada syarat. Amin. Anak-anak teacher, teruslah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka teacher percaya Tuhan akan lebih lagi mengasihi kita dan lebih lagi memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Amin. Baik anak-anak teacher, demikianlah firman Tuhan teacher pada pagi hari ini. Teacher berharap anak-anak teacher bisa merefleksikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak teacher. Jadilah pemenang. Jangan mau dikalahkan oleh iblis, oleh setan yang mengganggu pikiran kita untuk membenci orang-orang yang membuat kita sakit hati. Kita akan berdoa untuk memulaikan pembelajaran kita hari ini. Bersama dengan teacher kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan para teacher untuk beribadah pembiasaan setiap pagi. Dan kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan agar kami boleh mengasihi orang-orang yang menyakiti kami dan kami berdoa untuk mereka. Kami tahu Tuhan secara manusia itu sulit kami lakukan, tapi kami terlalu percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan hal-hal sulit menjadi hal-hal mudah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami sepanjang hari ini, supaya kami bukan saja menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, kami serahkan kegiatan pembelajaran mengajar kami pada sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memimpin kami, membimbing kami dengan hikmat-Mu agar setiap anak-anak boleh mengerti apa yang disampaikan oleh para teacher dari sekolah. Kami juga tetap berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akan memulaikan pembelajaran kami, menutup ibadah pagi kami, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Baik anak-anak teacher, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.